Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Ahsin Zikri di channel Tunanetra Lombok. Kali ini Ahsin akan memberi tahu sebuah sebuah pedang dan pisau itu ya. Ahsin akan memberi tahu sebuah pedang dan pisau yang besinya teman-teman nggak bisa patah sama sekali, sangat kuat sekali besinya. Ya, langsung saja kita simak video ini, seperti apa pedangnya dan seperti apa pisau itu ya. Ahsin akan tunjukkan pedang dulu ya. Ini pedang teman-teman, pedang ini pedangnya teman-teman. Nggak bisa patah, ini nggak bisa patah teman-teman. Ahsin akan buktikan. Uniknya kalau Ahsin ini tipis teman-teman, tipis kayak triplek itu ya, kayak triplek. Ini besinya disebut seperti besi England, kata bapaknya Ahsin. Tapi ini uniknya, kalau kita bengkokkan ini nggak bisa patah. Walaupun seperti U, ini pasti akan kembali lagi seperti kayak gini, kayak lurus seperti ini. Ahsin akan buktikan. Tuh teman-teman, kayak U, nggak bisa patah. Tuh, Ahsin harus hati-hati karena ini tajam sekali teman-teman. Tuh, ini bukan rekayasa teman-teman, ini tuh kental dia, tuh kental dia, nggak bisa patah. Tuh, kental. Ini sebuah besinya teman-teman, sangat kuat sekali. Tapi Ahsin tidak bisa buktikan karena kondisinya tidak memungkinkan kalau Ahsin membuktikan seberapa kuat besinya ya. Tapi ada buktinya teman-teman. Apa buktinya? Ini besi sejenis ini bisa untuk menebang pohon kelapa. Bapak Ahsin yang sudah mencobanya ya. Tapi caranya bukan secara tenaga, bukan pakai tenaga dia. Kalau mau memotong pohon kelapa itu bukan pakai tenaga, bukan gini, tapi harus santai, harus gini, harus pakai hati kalau mau pakai ini teman-teman. Karena kalau kita menebang kelapa pakai ini secara tenaga, secara kuat, besinya akan mental, tidak bisa itu teman-teman.
Ini sebuah pedangnya. Kebetulan ini Bapak Asin beli besinya saja harganya 400 katanya kemarin. 400. Tapi di tahun sekarang ini Asin tanyakan tadi berapa mau dijual pedangnya. Katanya boleh kalau mau dapat untung sih 700, karena apa namanya, besinya aja 400, terus besi yang ini 400 teman-teman, 400. Dandanya 100 misalnya, ini gagangnya atau ini misalnya 100 jadi pokoknya kalau mau teman-teman misalnya cari besi yang kualitas ini tipis tapi cara membuktikannya nggak bisa patah dia, gimana pun caranya nggak bisa patah. Tuh, kuat dia. Mau dijual seharga 600 atau 700 gitu, 600 atau 700 ribu rupiah katanya tadi. Kita beralih kepada pisaunya, tapi pisaunya ini potongan dari besi yang ini teman-teman, bukan besi yang lain, tapi potongannya ini. Semula ini kan panjang nih, tapi dipotong sama bapak biar nggak terlalu panjang. Potongan dari besi ini Asin tunjukkan. Ini pisaunya teman-teman, ini pisaunya, dia bapak telah ukir tadi, diukir dan dibikinkan sarung seperti ini. Ini kayunya teman-teman, kayu berure. Ini yang hitam-hitam ini namanya porong atau pelet ya, bukan pelet yang pelet ya, teman-teman tahu lah, bukan. Ini namanya pelet berure atau porong berure. Kayunya juga sama teman-teman, ini kayunya berure tapi pakai babat, tapi agak putus-putus babatnya atau kenditnya kalau bahasa Jawa. Ini pisaunya sangat bagus teman-teman, tapi yang dibikinkan ini ibu ibu Asin yang dibikinkan pisau ini. Gimana teman-teman buat ngupas bawang buat ngupas bawang katanya bapak. Ini bapak bikinkan untuk ibumu untuk ngupas bawang kan, atau untuk ngecok apa sih, mengiris, kalau bahasa Lomboknya itu ares. Yang ares itu maksudnya batang pisang yang masih muda itu teman-teman. Asin bukanya. Tuh teman-teman, sama nggak besinya? Tuh, sama nggak tipisnya kan? Tuh, sama nggak teman-teman? Seperti ini. Tuh. Sama kan? Tapi ini hampir di apa namanya, diasah tadi sama bapak. Sangat tajam sekali ini, sangat tajam, sangat tajam sekali, kuat dia teman-teman. Ini bisa untuk mengupas bawang, terus
apa ya, kalau kalau mau membersihkan ikan bisa juga pakai ini teman-teman, tapi sayang terlalu bagus. Terlalu bagus sarungnya. Masa ini untuk apa, membersihkan ikan ya teman-teman, terlalu bagus tuh. Bagus nggak teman-teman? Kalau suka sama video ini mohon di subscribe, terus di like and share as and share atau apa sih, biar apa namanya, biar teman-teman yang lain juga tahu soal besi ini ya. Kebetulan Bapak juga memproduksi apa namanya, gagang keris atau sarung keris gitu teman-teman. Pokoknya sejenis benda pusaka itulah. Tapi kalau keris ya, kalau keris sih Bapak bisa bikin, tapi kerisnya apa namanya ya, bukan sih keris-keris, bukan keris yang pada umumnya, yang keris apa namanya, yang keris bagus itu ya, ala kadarnya aja, sekedar berbentuk keris gitu. Kalau pengen tahu bisa juga asli tunjukkan kerisnya kayak gimana ya. Ini teman-teman, ini kerisnya tuh, gimana teman-teman, bagus nggak? Tuh kerisnya asin tuh. Saya akan jelaskan kenapa ini ada hitam-hitamnya kayak Asin bilang tadi. Ini hitam-hitam ini namanya pelet berure, kalau bahasa Lomboknya porong berure ya. Ini asli dari alamnya teman-teman. Kayu ini asli dari alamnya, nggak dibentuk oleh spidol, nggak dicoret-coret pakai atom atau sejenis itulah. Terus yang garis hitam ini teman-teman di tengah, apa namanya, ini namanya kayak Asin bilang tadi, ini namanya kendit barore atau babat, kalau istilahnya babat barore yang sabuknya ini, kayu yang mempunyai sabuk. Terus uniknya teman-teman, setelah mempunyai sabuk ini ada juga porong-porongnya kayak ini teman-teman. Ini ada juga porong-porongnya. Ini yang dicari sama apa namanya, ini yang dicari sama kebanyakan orang, udah ada babat dan porong. Konon kekuatan mistisnya sangat kuat katanya, tapi nggak tahu betul apa tidak. Tapi sejarah yang mencari kayu ini yang mempunyai babat dan porong, kalau kita memuji kayu babat ini, kita bilang kalau kita sudah menemukan kayunya, terus kita bilang, bagus sekali kayu ini, babatnya ini bagus sekali katanya, maka ini akan hilang secara otomatis teman-teman, akan hilang dengan secara otomatis, akan hilang teman-teman. Kan mulanya bagus seperti ini, misalnya kalian cari di kayu berurut, terus kalian memujinya, bilang bagus, wah bagus sekali ini, maka kayu ini akan hilang. Bukan kayunya tapi babatnya ini akan hilang begitu saja teman-teman. Itu sama juga seperti ini.
gitu. Tidak boleh memuji, tidak boleh berisik, apalagi sampai menguncingi. Itu otomatis akan hilang begitu saja ya. Asin akan membukakan kerisnya. Cara membukanya seperti ini teman-teman. Jempolnya ini ditarik yang ini ya, jempol untuk narik, terus sarungnya yang diangkat, bukan garisnya yang dicabut, bukan kayak gini, tapi kayak gini teman-teman. Tuh, sarungnya yang dicabut atau warangkanya yang dicabut, ini yang dicabut, bukan kerisnya yang dicabut. Karena gimana ya teman-teman ya, kayak seolah-olah kita nantang gitu, seolah-olah kita itu menantang orang. Kalau misalnya kita duduk bersama banyak orang terus kita membuka keris seperti itu, kelihatannya itu agak seperti gimana ya, agak seperti sok berani, sok apa sih itu. Ada juga yang, bukan sih semua orang yang kayak gitu, tapi ada juga yang nggak tahu cara membuka keris kayak gimana ya gitu. Ini namanya keris cerita tapi look 3 dia, look 3. Ini ganjanya, ini namanya or atau cincin. ya ya segitu saja dari Asin. Kalau teman-teman suka video ini, mohon di like dan subscribe. Hai, gitu ya, mau niru Ustaz Ujang Bustami. Subscriber gitu ya. Sekian dulu dari Asin Fikri di channel Tunanetra Ngambek. Semoga kalian itu diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan lancar segala aktivitasnya ya. Asin Fikri mohon pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.